Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di acara Sedari 3, di mana saya juga punya kewajiban serasa seperti itu karena ada beberapa hal yang sudah tersampaikan ke saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Wibowo. Saya PLT Asisten Manajer SDM dan Umum dan juga sebagai change agent di unit usaha pabrik gula Sudono yang ditunjuk oleh Holding Perkebunan Nusantara. Oke, baik, kita mulai ya. Di sini kami akan jelaskan bahwa suatu manajemen resiko, di mana manajemen resiko itu diibaratkan seperti peralatan dalam lomba balap, bukan untuk menghambat kecepatan bisnis, melainkan untuk memastikan bisnis tetap berjalan aman dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Next. Manajemen resiko didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan resiko agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Manajemen resiko yang baik memiliki karakteristik dinamis, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai atau value creation, bukan sekedar bersifat defensif. Resiko tidak dihindari, melainkan dikelola dengan tepat agar peluang tetap bisa dimanfaatkan secara optimal, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Next, manajemen resiko harus menjadi bagian dari kerangka GRC, di mana GRC adalah Governance, Risk, and Compliance. Governance tata kelola menjamin adanya akuntabilitas, transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian risk management, manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Kemudian compliance, kepatuhan, memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, Bapak Ibu sekalian. Kemudian model ini membantu kita sebagai organisasi atau perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengendalian risiko. Next, three lines model 3 lini pertahanan. Kerangka kerja ini menjelaskan pembagian peran dalam pengelolaan risiko. First line-nya, lini pertama, itu untuk operasional yang mengidentifikasi, mengelola risiko secara langsung. Kemudian second line, lini kedua, unit manajemen risiko dan kepatuhan yang memberikan panduan pemanfaatan serta pengawasan di sini maksudnya. Kemudian third line, lini ketiga, internal audit, di mana hal ini memberikan evaluasi independen terhadap efektivitas pengendalian risiko. Selain itu juga terdapat risiko 3 arah, top down dari pimpinan ke bawahan atau pelaksana, kemudian bottom up dari bawah ke atas, dari pelaksana ke pimpinan. Kemudian lateral itu merupakan kolaborasi sejajar antara lini manajemen dan audit internal. Kemudian komunikasi yang efektif menjadi fondasi penting agar risiko dapat dipantau dan ditangani secara cepat, Bapak Ibu sekalian. Next slide. Proses manajemen risiko terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu 1. Itu mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi sumber risiko dari faktor internal dan eksternal, dan sepanjang siklus kegiatan usaha. Kemudian kita menganalisis dari identifikasi pagi, yang kedua ini ada analisis risiko, risk assessment, mengukur tingkat kemungkinan dan dampak risiko. Kemudian yang ketiga, kita evaluasi risiko, risk evaluation. Ini menilai tingkat keparahan dan menentukan prioritas tindakan mitigasi. Kemudian perlakuan risiko, risk treatment. Jadi dari
beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, kita selanjutnya adalah menentukan langkah pengendalian seperti menghindari, mengurangi, memindahkan atau menerima resiko, itu meminimalisir maksudnya di sini. Kemudian pemantauan dan peninjauan resiko dilakukan melalui dua pendekatan, ongoing review oleh setiap departemen, kemudian independent evaluation, risk based audit oleh auditor internal maupun eksternal. Next. Pelaporan risiko dilakukan secara periodik untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian, yaitu meliputi N1 Enterprise Risk Management (ERM) report, kemudian pelaporan manajemen mutu K3 dan lingkungan. Kemudian pelaporan ini menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan strategis serta evaluasi kinerja manajemen risiko di setiap unit kerja, Bapak Ibu. Kemudian manajemen risiko yang relatif bukan hanya alat pengendalian, tetapi juga sarana untuk memperkuat kapabilitas proaktif organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dengan pendekatan yang terintegrasi melalui model 3 lini pertahanan. Komunikasi risiko yang terbuka, kemudian serta pemantauan berkelanjutan. Kemudian perusahaan dapat menciptakan budaya sadar risiko. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Budaya sadar risiko yang kuat di insan perusahaan. Kemudian manajemen risiko yang proaktif membantu organisasi tidak sekedar bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan bisnis kita yang dinamis. Nah, mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan tentang manajemen risiko Reksadari 3. Nah, ini semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di unit usaha kita. Kami berharap bahwa hal-hal ini menjadi bagian dari pembelajaran serta praktek aktivitas pekerjaan kita di setiap hari. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.